Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Evan Pranawa dengan NIM 1907971. Kalian pasti pada kangen kan, sudah lama gak update channel YouTube-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel jurnal yang telah saya buat, yaitu pengaruh deadline terhadap psikologi mahasiswa. Baik, ke pembahasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya memilih judul ini sebagai judul artikel yang telah saya buat. Yaitu menurut Ismail dalam Sri dan Suharnan pada tahun 2012 halaman 115 mengemukakan bahwa mahasiswa merupakan kaum terpelajar dinamis yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam bagian masyarakatnya, mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa memiliki istilah jam karet atau istilah yang dipergunakan sebagai mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya di akhir-akhir waktu dengan alasan dirinya malas ataupun dirinya lupa dikarenakan jalan-jalan, dengan istilah hedonisme. Oleh karena itu, ini merupakan suatu tugas dari kampus untuk mengembangkan suatu potensi dari diri mahasiswa itu sendiri. Tak luput juga mahasiswa terkadang menjadikan kampus ini sebagai ajang untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa, kampus ataupun pendidik yang ada di suatu kampus tersebut harus memberikan tugas yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Tetapi walaupun dari tugasnya saja, harus ada juga dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, mengerjakan tugasnya secara maksimal agar dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka mahasiswa dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Walaupun ada sebagian mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu atau mengerjakannya dengan SKS yang diartikan sebagai sistem kebut semalam. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kajian pustaka. Pada bagian ini saya membahas mengenai arti dari deadline. Deadline merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti tenggat waktu. Selanjutnya ada arti kata prokrastinasi, yaitu suatu tindakan menunda-nunda pekerjaan. Menurut Ferrari dalam Sri dan Suharnan pada tahun 2012 halaman 116 mengemukakan ciri-ciri dari prokrastinasi ini, yaitu yang pertama, ada penundaan dalam pengerjaan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Yang kedua, ada keterlambatan pengumpulan dalam tugas yang telah dikumpulkannya. Yaitu yang ketiga, ada kesenjangan waktu perencanaan dan kenyataan dalam pengerjaan tugasnya itu sendiri. Lalu yang keempat, ada aktivitas lain yang lebih menyenangkan dari mengerjakan tugas itu sendiri. Task aversiveness yang memiliki arti sebagai ketidaknyamanan atau ketidaknikmatan suatu individu dalam mengerjakan tugasnya. Dicirikan sebagai individu tersebut frustasi, benci, ataupun tidak suka terhadap tugas yang diberikan kepada dirinya. Dirinya menganggap bahwa tugas tersebut membosankan, sulit, ataupun tidak penting, sehingga tugasnya tidak dikerjakan. Dalam task aversiveness ini memiliki dua aspek, yaitu ada aspek kognisi dan juga aspek emosi. Dalam aspek kognisi ini, dirinya menganggap bahwa tugas tidak penting sehingga tidak perlu dikerjakan. Dalam aspek emosi, suatu individu ketika mengalami task aversiveness ini akan mengalami depresi, frustasi, dan benci terhadap tugas yang diberikan kepada dirinya. Selanjutnya ada TMT atau Temporal Motivation Theory, yang didefinisikan sebagai integritas suatu individu dalam memotivasi dirinya sendiri untuk mengerjakan suatu tugas tersebut dalam berbagai perspektif. Nah, TMT ini sendiri memiliki 3 variabel. Yang pertama,
ekspektasi, yaitu ketika suatu individu mengekspektasikan suatu tugas, maka dirinya akan memikirkan keberhasilan atau kegagalan yang akan terjadi pada tugas tersebut. Yang kedua, yaitu value atau nilai. Nah, suatu individu ketika mengalami TMT ini akan berhubungan dengan penilaian. Penilaian yang diakibatkan dari dosen ataupun dari individu itu sendiri sehingga memunculkan rasa semangat untuk mengerjakan suatu tugas tersebut. Lalu yang ketiga ada sensitivity to delay atau kepekaan terhadap penundaan. Pada saat sensitivity to delay ini terjadi, maka suatu individu ini akan memikirkan ketika penundaan itu terjadi, apa saja sih reward yang akan dia dapatkan atau apa aja sih yang dirinya itu akan dapatkan ketika tugas tersebut ditunda-tunda. Selanjutnya, menurut beberapa pakar, ada 5 gaya dalam prokrastinasi. Yang pertama, ada perfeksionis, yaitu orang yang mengerjakan tugasnya itu dengan sangat baik, tetapi dirinya itu tidak menemukan kebaikan tersebut sehingga dirinya menunda-nunda pekerjaannya. Lalu yang kedua ada dreamer atau hanya mengimpi-impikannya. Dengan kata lain, dirinya hanya terus mencari-cari buku-buku tanpa mengerjakan tugas tersebut sehingga tugasnya pun tertunda. Yang ketiga ada worrier atau kekhawatiran, orang-orang yang selalu khawatir dirinya akan gagal ataupun dirinya berhasil sehingga dirinya terus memikirkan gagal atau berhasil. Oleh karena itu dirinya selalu menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu devier. Ini merupakan suatu hal umum yang sering terjadi gaya prokrastinasi pada umumnya, yaitu tidak ingin dinasihati atau diperintah sehingga dirinya itu malas mengerjakan tugas. Lalu akhir-akhirnya penundaan tugasnya pun makin lama makin lama. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu overdose. Orang ini hanya mengatakan ya pada suatu tugasnya, padahal tugas yang dimilikinya itu banyak, sehingga dirinya itu kurang bisa memanajemen suatu waktu atau mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas, sehingga dirinya tidak bisa mengerjakan tugas. Dengan kata lain, dirinya pun menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu analisis. Nah, dari sini saya telah meneliti beberapa mahasiswa atau bisa dikatakan angkanya yaitu sebanyak 18 mahasiswa yang berada di Jawa Barat untuk mengisi suatu kuesioner yang berada di Google Form. Nah, sebanyak 77,8% mahasiswa menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui manfaat dari pemberian deadline terhadap mahasiswa. Dari sini bisa kita lihat bahwa hal ini bisa menjawab perumusan masalah yang pertama, yaitu mengapa deadline perlu diberikan kepada mahasiswa. Itu karena ada manfaatnya, yaitu yang pertama ada mahasiswa dapat mengatur waktu. Nah, dari sini bisa kita lihat pada saat pemberian tugas berlangsung, maka mahasiswa pun harus bisa memanage waktunya, yaitu kita harus memanage waktu untuk makan, mengerjakan tugas, ataupun bermain. Nah, yang kedua ada melatih rasa tanggung jawab. Ketika tugas itu diberikan oleh dosen, maka mahasiswa itu memiliki tanggung jawab tugas tersebut untuk diselesaikan dan diberikan kepada dosen, sehingga tanggung jawab dia itu akan selesai. Selanjutnya yang ketiga, melatih pikiran di bawah tekanan. Pada saat tugasnya itu banyak ataupun pemberian tugasnya itu banyak, sehingga memerlukan suatu deadline sehingga dirinya itu merasa di bawah tekanan. Pada saat di bawah tekanan itu terjadi, maka disitulah mahasiswa belajar mengerjakan suatu tugas di bawah tekanan. Selanjutnya yang keempat, yaitu melatih pikiran menjadi lebih kritis. Tugas yang diberikan oleh dosen pun tidak kita pungkiri merupakan suatu tugas yang sulit untuk dikerjakan, atau bisa dibilang kita pun perlu pikiran-pikiran agar tugas itu dapat diselesaikan, sehingga ketika tugas tersebut banyak, pikiran kita pun otomatis akan menjadi lebih kritis. Selanjutnya yaitu kita membahas pertanyaan dari rumusan masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlu diberikannya deadline terhadap mahasiswa. Nah, setelah saya menganalisis jawaban dari teman-teman,
terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang terjadi pada diri kalian sendiri atau mungkin dari keadaan mahasiswa itu sendiri. Nah, faktor internalnya itu yang pertama ada takut akan gagal dalam pekerjaannya. Pada saat deadline itu diberikan, maka otomatis mahasiswa perlu tanggung jawabnya untuk mengerjakan deadline. Nah, dari situ sendiri, ketika mahasiswa tersebut takut akan gagal, jadinya dirinya itu tidak mengerjakan tugas terus-menerus sehingga menunda-menunda, maka dirinya lama-lama tidak mengerjakan. Dengan adanya deadline, maka mau tidak mau dirinya harus mengerjakan walaupun tugasnya tersebut gagal. Nah, yang kedua, ada tidak dapat manajemen waktu. Mahasiswa memiliki aktivitas yang banyak karena memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sehingga dirinya pun mengikuti organisasi-organisasi di luar kampus ataupun dalam kampus, sehingga waktunya pun akan banyak dan mengurangi waktunya untuk mengerjakan tugas. Tetapi ini merupakan salah satu kesalahan atau faktor dari internal dari mahasiswa itu sendiri, tidak dapat mengerjakan tugas sehingga perlu diberikan deadline, karena tugas-tugas dari aktivitas di luarnya pun banyak. Pada saat diberikan deadline, maka mahasiswa akan dapat mengatur waktunya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu diberikan deadline karena tidak dapat mengatur waktunya. Yang ketiga, kondisi jasmani daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, pada saat mengerjakan tugas, otomatis kita tidak akan tahu apakah tubuh kita akan selalu fit atau kita bisa saja sakit pada saat di pertengahan kita mengerjakan tugas. Oleh karena itu, perlu diberikannya deadline ini sangat mempengaruhi dari faktor jasmani dari mahasiswa itu sendiri. Karena pada saat dirinya sakit, maka dirinya pun harus bisa mempercepat tugas agar selesai dan dirinya pun bisa istirahat. Selanjutnya, kondisi psikologis. Lagi-lagi, mahasiswa itu suatu makhluk yang kreatifnya itu tinggi sehingga memiliki aktivitas di luar dan tugas di luar kampus itu banyak. Pada saat hal itu terjadi, deadline benar-benar sangat membantu karena kondisi psikologisnya yaitu dampak-dampak depresi ataupun frustasi akibat ketidakbisaan dirinya dalam mengerjakan tugas. Pada saat hal tersebut terjadi, maka deadline akan sangat membantu karena mau tidak mau mahasiswa akan mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu bermacam-macam variasi tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi perlu diberikannya deadline ini dikarenakan beberapa faktor dari luar, yaitu banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa ini mengampun atau banyak sekali SKS yang dia miliki, sehingga ataupun dirinya itu tidak sanggup menghadapi berbagai macam tugas yang diberikan oleh dosen karena banyaknya mata kuliah dan SKS. Pada saat hal tersebut terjadi, deadline pun sangat benar-benar membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya untuk lebih baik dan teratur sehingga semua dapat terjadi dan terlaksana untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi dampak buruk dari deadline ini sendiri. Oke, karena kita ini akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya, berarti kita harus tahu dulu apa sih dampak-dampak buruk yang diterima oleh mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu stres. Tentunya mahasiswa ketika diberikan tugasnya itu banyak, tugasnya itu sulit, membosankan, dan juga deadline-nya itu sedikit, mahasiswa otomatis akan mengalami stres, yaitu kondisi di mana pikiran mereka sudah tidak dapat mengerjakan tugas itu sendiri. Pada saat hal ini terjadi, kita harus bisa mengatasinya. Solusi yang saya berikan adalah pada saat kalian mengalami stres, lebih baik kalian istirahat sejenak, lalu kalian bisa menyenangkan diri kalian sendiri, lalu kalian juga bisa mandi air hangat, karena kan menurut penelitian air hangat dapat merilekskan diri kalian sehingga pikiran kalian pun akan kembali jernih. Emosi yang tak terkendali. Emosi yang tak terkendali pada saat mahasiswa
itu mendapat tekanan dari dosen untuk mengerjakan dengan lebih baik, dan juga dirinya itu sedang keadaan emosi yang buruk, apalagi mahasiswi yang mengalami haid pertama gitu. Menurut penelitian, di situ adalah merupakan puncak di mana emosinya tidak stabil. Pada saat hal tersebut terjadi, lebih baik kalian berhenti sejenak, merilekskan pikiran kalian, dan tidak mengerjakan apapun. Dikarenakan pada saat hal tersebut terjadi, kalian tetap memaksakan mengerjakan tugas, maka tugas yang dihasilkan pun tidak akan sesuai atau tidak akan maksimal. Yang ketiga, yaitu ada kesehatan yang menurun. Pada saat hal tersebut terjadi, mahasiswa perlu dong meminum vitamin, makan buah-buahan, dan juga makan makanan yang bergizi. Apalagi pada saat kondisi sekarang, yaitu pada saat COVID-19 ini, mahasiswa harus perlu banget vitamin dan juga untuk memakan buah-buahan agar tubuhnya itu tidak terkena penyakit, dan juga kesehatannya akan meningkat walaupun tugasnya banyak. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son.